Halo sobat finansialku, sekarang tuh banyak banget ide bisnis yang janjiin bawa tambahan pemasukan di tahun ini loh. Udah mulai coba belum nih? Nah, kalau kalian takut buat melangkah, ini bukan saat yang tepat buat takut. Karena aku mau kasih ide bisnis yang menjanjikan bawa tambahan pemasukan untuk kalian yang masih baru memulai usaha. Ini dia, yang pertama, makanan sehat seperti jus, makanan diet, dan lainnya. Salah satu tren industri kuliner tahun ini adalah makanan sehat yang menunjukkan keseriusan tinggi dalam kesehatan dan nutrisi. Restoran atau catering seperti ini biasanya menggunakan bahan-bahan pilihan yang sehat dan penuh nutrisi dan mengincar konsumen yang juga mengutamakan kesehatannya daripada mayoritas orang lainnya. Sebagai contoh adalah restoran yang menawarkan menu diet mayo, di mana makanan-makanannya rendah lemak dan bernutrisi. Contoh lainnya adalah restoran yang memiliki spesialisasi bagi pelanggan yang memiliki pantangan makanan. Misalnya saja makanan bebas gula bagi penderita diabetes. Tips untuk memulai usaha ini adalah ciptakanlah makanan yang baru dan beda dengan mengutamakan rasa yang enak serta sehat sesuai standar gizi. Yang kedua, produk kreatif seperti hiasan kayu, kertas, dan sejenisnya. Kalau kamu ngaku kreatif, maka usaha ini cocok banget buat kamu. Kamu bisa buat produk handmade yang menarik, misalnya buat bunga kertas, atau bahkan bisa menggunakan bahan daur ulang sehingga banyak pencinta lingkungan yang akan mengapresiasi karya kamu ini. Untuk mulai menjalankan bisnis ini, tentu kamu harus memiliki kreativitas serta keahlian kerajinan tangan. Kemudian menyiapkan modal yang tidak terlalu besar dan membiarkan kreativitas kamu menghasilkan karya seni yang menarik. Tips dalam memulai usaha ini adalah cari bahan baku yang mudah diolah dan jangan lupa untuk melakukan riset produk kreatif yang diminati masyarakat. Yang ketiga, usaha laundry. Gak jarang pasangan masa kini keduanya mulai bekerja sehingga rumah menjadi berantakan serta gak keurus. Maka dari itu, solusi praktis kerap menjadi pilihan. Misalnya saja laundry. Tentunya laundry ini akan sangat dicari bukan? Namun umumnya dibutuhkan modal yang cukup besar dalam mengelola usaha laundry, sehingga pertimbangkan baik-baik ya pendanaannya. Kamu membutuhkan mesin cuci yang banyak, dryer, setrika, hingga tenaga kerja yang bisa menyetrika pakaian. Tips kalau mau buka laundry adalah carilah lokasi usaha yang strategis dan memang dihuni oleh banyak mahasiswa atau pasangan pekerja yang sibuk. Yang keempat, freelance. Membuka sebuah bisnis online yang sukses atau menjadi freelancer bukanlah langkah yang mudah. Namun dengan bantuan internet, sekarang kamu bisa mencapai kebebasan finansial sambil bersantai di rumah daripada pergi ke kantor di pagi hari setiap harinya. Kalau kamu punya keterampilan tertentu namun gak punya waktu penuh untuk menyalurkannya, mungkin bekerja paruh waktu menjadi salah satu solusinya. Banyak perusahaan yang lebih memilih untuk menggunakan jasa pekerja paruh waktu belakangan ini karena lebih praktis dan biayanya pun lebih murah. Kamu bisa mengerjakan pekerjaan ini kapan saja, karena umumnya pekerjaan paruh waktu berupa proyek dengan deadline tertentu. Sebagai contoh nih, kamu bisa bekerja sebagai admin yang menginput data perusahaan atau membuat software sederhana yang digunakan oleh perusahaan. Tips dalam melakukan usaha ini adalah selalu pantau keuangan kamu ya, mengingat kamu gak punya pendapatan tetap dan tunjangan lainnya. Jangan biarkan kamu mengalami kerugian saat mencari keuntungan. Yang kelima, tour guide. Berdasarkan sebuah studi, ditemukan bahwa dewasa ini orang-orang cenderung lebih senang menghabiskan uangnya ke hal-hal berbau experience ketimbang konsumtif. Contohnya saja nih, semakin banyak anak muda yang memilih menabung untuk liburan daripada belanja. Nah, ini bisa jadi kesempatan atau usaha yang menjanjikan untuk kamu. Sebagai contohnya adalah menjadi tour guide yang mengajak jalan-jalan, membuka perusahaan tur kecil-kecilan, atau menjual tiket secara online dan menyediakan paket liburan murah. Tips dalam memulai usaha ini adalah kamu harus melakukan riset lokasi wisata yang menarik dengan harga terjangkau untuk dapat menarik perhatian pelanggan. Masih takut buat jalaninnya? Ayo mulai melangkah sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi coba? Semangat buat capai financial goals-nya guys. See you at the next video. Bye-bye.